Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah masuk dan diterima di SMP 3 Bulung Gresik. Mudah-mudahan apa yang anak-anak cita-citakan dapat berhasil dengan baik sesuai dengan harapan kalian semuanya. Anak-anak, karena kita masih awal, masih pembelajaran yang pertama, maka dari itu kita berkenalan terlebih dahulu. Walaupun kita masih belum pernah bertemu, tapi kita sudah melakukan pembelajaran dengan daring ya anak-anak ya. Nah, kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ibu Nurul Komariah. Tempat tinggal saya ada di Desa Ketapanglor, Kecamatan Ujung Pangka. Nah, nanti anak-anak yang rumahnya daerah Ujung Pangka bisa bermain ke rumahnya Bu Nurul ya. Ya, silaturahim ke rumah saya, silahkan. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya pembelajaran tahun ajaran ini kita masih menggunakan pembelajaran daring ya, karena kita masih harus waspada, keadaan masih belum mendukung, maka kita tetap pembelajaran tetapi menggunakan pembelajaran daring. Nah, dalam menghadapi era new normal, anak-anak ini harus tetap waspada, selalu menggunakan masker, sering cuci tangan dan jaga jarak, dan hindari kerumunan-kerumunan. Ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa dimudahkan oleh Allah dan bisa kalian memahami dengan baik. Oke. Kita awali pelajaran dengan doa bacaan Al-Fatihah. Selesai. Materi yang pertama yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kompetensi dasar kali ini, yaitu 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang kelima, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Baiklah.
Untuk materinya, yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Materi selanjutnya, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Materi yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia. Yang kelima, permasalahan dalam akibat interaksi antar ruang. Oke, nah, sekarang anak-anak pasti sudah sering kali mendengarkan istilah ruang. Ada yang tahu anak-anak? Mesti sudah tahu ya, apa sih ruang itu? Nah, ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dengan kata lain, ruang adalah suatu tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, di sini ya, artinya ruang ini meliputi semua yang ada di permukaan bumi. Baik itu atmosfer, perairan, ya bisa laut, bisa sungai, danau, dan air tanah. Sampai di dalamnya ya, bisa lapisan tanah dan batuan, dan organisme atau makhluk hidup. Jadi semua yang ada di permukaan bumi ini merupakan ruang dalam bumi. Ya. Jadi kesimpulannya ruang itu tidak hanya di daratan saja, tapi melainkan semuanya yang ada di bumi. Ya, ada atmosfer, perairan, lapisan tanah dan batuan, dan makhluk hidup yang ada di bumi. Berarti apakah makhluk hidup itu hanya manusia? Jawabannya tidak. Ya, makhluk hidup itu bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang apa pengertian interaksi antar ruang? Tadi sudah Ibu jelaskan pengertian tentang ruang. Nah sekarang apa interaksi antar ruang? Interaksi itu apa anak-anak? Interaksi adalah hubungan timbal balik kan gitu ya. Antara manusia satu dengan manusia atau dengan makhluk yang lain. Nah, sekarang interaksi antar ruang adalah suatu cara atau upaya dalam mengelola ruang-ruang yang ada dengan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada pada ruang tersebut dengan memperhatikan keterkaitan ruang tersebut dengan ruang lainnya baik secara fisik ataupun non-fisik. Contohnya, urbanisasi. Apa urbanisasi anak-anak? Perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ada transmigrasi. Nah, transmigrasi itu apa? Perpindahan penduduk juga tetapi dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, perjalanan ke tempat sekolah dan lainnya. Ini merupakan contoh dari interaksi antar ruang. Kalau misalnya kita mau ke mall, Bu, jalan-jalan, apakah termasuk interaksi antar ruang? Jawabannya bagaimana? Iya, betul. Kalau misalnya kita mau ke jalan-jalan ke kebun binatang, apakah termasuk interaksi antar ruang? Oke, banyak sekali contoh-contoh yang termasuk interaksi antar ruang. Oke, lanjut. Nah, interaksi antar ruang apabila pergerakan orang dengan orang yang lain namanya atau disebut dengan mobilitas penduduk.
Pergerakan barang ini bisa dikatakan transportasi. Dan ini nanti kalau kaitannya dengan ilmu ekonomi, distribusi barang. Kemudian informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan, seperti misalnya kita sekolah dari desa, kemudian kita menuju ke kota, itu namanya komunikasi. Oke, lanjut ya. Beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah saling melengkapi. Istilah lainnya atau bahasa Inggrisnya ya, anak-anak ya harus tahu complementary. Nah, ini dicontohkan misalnya wilayah A itu Kecamatan Sedayu, wilayah B Kecamatan Ujung Pangkah. Di mana wilayah A ini surplus sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan. Maka terjadi interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Saling bergantung antara wilayah A dan wilayah B. Ini namanya saling melengkapi. Contoh lain, misalnya sampean dengan ayah kamu. Ya, antara anak dan orang tua pasti saling melengkapi, bergantung antara satu dengan yang lain. Itu namanya complementary. Selanjutnya yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Ini maksudnya begini, dicontohkan wilayah A, Kecamatan Sedayu ya surplus sayuran misalnya. Wilayah B, Kecamatan Ujung Pangkah surplus ikan. Sedangkan wilayah C, contohkan misalnya Kecamatan Bunga surplus ikan minus sayuran. Nah, antara 3 wilayah ini saling memberikan interaksi. Kalau misalnya wilayah A ke wilayah B, kalau tidak ada maka kita bisa, kalau wilayah A dengan wilayah B tadi sudah saling melengkapi, kemudian ada wilayah C, di mana wilayah C ini yang lebih dekat dengan wilayah A. Akhirnya wilayah A tidak bergantung kepada wilayah B, tetapi pindah kepada wilayah C. Masalahnya apa? Yang lebih dekat. Nah, itu maksudnya demikian. Akhirnya, kesempatan antara wilayah A dengan wilayah C lebih baik dibandingkan antara wilayah A dengan wilayah B. Nah, ini ditunjang dengan sarana dan prasarana. Misalnya sarananya baik untuk jalannya, tidak ada kendala, maka bisa memberikan kesempatan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Oke, yang kemudian ketiga, kemudahan transfer. Maksudnya apa kemudahan transfer ini? Antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu diberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadilah interaksi. Nah, kemudahan transfer ini istilahnya adalah transferability. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada letak dan luas Indonesia. Ini Ibu sajikan peta Indonesia. Ya, oke. Kalian harus memahami negara kita itu sangat luas sekali ya dibandingkan negara yang lain. Nah, Indonesia ini masuk pada Asia Tenggara. Nah, sebelum kita
belajar tentang letak dan luas Indonesia, kita harus tahu dulu ya komponen peta. Komponen peta itu yang pertama adalah judul peta. Dalam sebuah peta untuk memudahkan si pembacanya itu harus ada judulnya. Biar tahu apa sih judul peta ini. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya skala peta. Kemudian orientasi peta. Kemudian simbol peta. Selanjutnya garis koordinat. Kemudian inset. Kemudian legenda. Kemudian inset peta. Nah, baik, sekarang kita lihat letak dan luas Indonesia melalui peta. Kita pahami ya anak-anak ya. Nah, sampean harus tahu lokasi tempat tinggal kalian. Ada di mana? Provinsi Jawa Timur. Lah ini. Jawa Timur itu provinsinya mana? Surabaya. Kemudian kabupatennya mana anak-anak sampean? Kabupaten Gresik. Mana ini Gresik ini? Daerah sini ya. Daerah sini, Gresik. Oke. Nah, dari hasil pengamatan peta negara Indonesia ya, kamu harus tahu untuk sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Coba kita lihat. Sebelah utara. Nah, ini ya, utara. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Selatan. Ini sebelah selatan ya. Australia sini. Timor Leste dan Samudra Hindia. Ya, ini Samudra Hindia. Sebelah selatan. Oke. Lanjut. Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Coba kita lihat sebelah barat. Samudra Hindia. Tidak kelihatan ini. Samudra Hindia di sini. Sebelah barat ya. Oke. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kita lihat. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, sebelah timur sini ya. Nah, negara Indonesia tadi sudah saya katakan bahwa Ibu mengatakan tadi Indonesia ini sangat luas sekali dibandingkan negara yang lain anak-anak. Coba kalian lihat Malaysia hanya segini, Indonesia mulai dari ini sampai sini itu Indonesia ya. Malaysia itu ini dan ini yang warna abu-abu, Singapura kecil sekali ya. Ya. Dah. Sudah paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan letak Indonesia. Oke. Yang pertama, suatu letak wilayah atau negara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah letak astronomis. Di mana letak astronomis negara kita itu ada pada
6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan, apa sih Bu letak astronomis itu? Nah, ini mungkin kelas 6 dulu sudah ya. Tapi enggak apa-apa, saya jelaskan. Letak astronomis adalah suatu letak yang ditinjau dari atau berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Yang kedua, yakni letak geografis. Yang dimaksud letak geografis adalah letak suatu wilayah atau suatu negara bila ditinjau dari permukaan bumi yang nyata. Letak geografis Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan letak geologis yaitu berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Eropa, dan lempeng Hindia. Oke. Nah, kemudian apa akibat pengaruh letak Indonesia ini? Keuntungan letak Indonesia secara astronomis, yaitu Indonesia termasuk wilayah tropis yang dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Makanya kita harus bersyukur anak-anak berada di wilayah tropis. Bisa setiap hari kita bertemu dengan matahari. Kalau waktunya kemarau juga kita tidak terlalu ekstrim ya. Alhamdulillah. Ya, harus kita syukuri ya. Semua adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keuntungan letak Indonesia secara geografis? Nah, dengan letak geografis Indonesia ini, maka Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia, yaitu antara negara-negara yang ada dari Asia Timur dengan negara-negara dari Amerika, Timur Tengah, dan India. Sehingga Indonesia ini wilayahnya ramai sekali. Ya. Ini adalah keuntungan geografis Indonesia. Kemudian, keuntungan letak Indonesia secara geologis, Indonesia memiliki banyak gunung api, ya, sehingga beragamnya potensi sumber mineral dan energi. Akhirnya negara Indonesia tanahnya subur. Oke. Nah, luas Indonesia ini tadi sudah Ibu katakan bahwa dibandingkan dengan negara yang lain, negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya, itu tergolong besar anak-anak. Nah, menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, menyebutkan wilayah Indonesia terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km persegi. Dan perairannya, ya, lautnya seluas 3.257.483 km persegi. Nah, pulau-pulau yang ada di Indonesia terdiri atas 13.466 pulau. Kalau kita lihat di peta, nah ini pulaunya banyak sekali yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini pulau-pulau di Indonesia, ini pulau yang besar. Yang kecil-kecil seperti ini. Nah, banyak sekali anak-anak ya. Nah,
Makanya Indonesia adalah termasuk negara yang luas dan termasuk juga tanah-tanah yang subur atau sumber daya alamnya baik sekali sehingga banyak orang atau banyak negara-negara yang ingin menguasai negara kita. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dari pelajaran tadi, kalau kita simpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang letak astronomis, geografis, dan geologisnya itu termasuk negara yang menguntungkan. Nah, dari pembahasan tadi, maka Ibu akan memberi tugas pada siswa, yaitu membuat atau buatlah peta kecamatan tempat tinggal anak-anak ya di buku gambar dan tunjukkan letak desanya serta batas geografisnya. Nah, nanti batas geografisnya itu sebelah utara berbatasan dengan kota mana atau desa mana. Sebelah selatan berbatasan dengan kota mana. Sebelah barat berbatasan dengan desa atau kota mana. Dan sebelah timur juga demikian. Oke, kalau sudah tugas saya beri waktu 1 minggu. Cukup ya anak-anak ya, 1 minggu. Jika sudah selesai, difoto dan dikirim ke WA Bu Nurul. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini saya kira cukup ya. Marilah pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan tetap semangat belajar. Jangan lupa kalian karena sudah besar-besar ya, sholat 5 waktunya dijaga, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai meninggalkan sholat. Itu pesan dari Bu Nurul ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.